Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di video kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang apa itu sih pembangunan wilayah, indikator pembangunan, dan paradigma pembangunan. Jadi tolong disimak ya. Pengertian pembangunan wilayah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik, dan sebagainya. Dengan cara meningkatkan pembangunan, sedangkan pelaksanaan yaitu sebagai cara atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Paradigma pembangunan. Ada dua paradigma pembangunan yang lazim digunakan pemerintah dalam membangun masyarakat, yaitu paradigma pendekatan dari atas atau yang biasanya disebut top down. Yang kedua, paradigma pendekatan dari bawah atau yang disebut bottom up. Paradigma top down adalah model perencanaan yang dilakukan dari atasan yang dituju kepada bawahan. Atasan ditunjuk sebagai pembuat keputusan dan masyarakat sebagai pelaksana saja. Lalu yang kedua ada paradigma bottom up. Perencanaan yang dibuat atas dasar kebersamaan antara atasan dengan bawahan dalam menghadapi suatu permasalahan, menggunakan musyawarah untuk mengambil kebijakan dan atasan sebagai fasilitator dalam menetapkan kebijakan. Pendekatan-pendekatan pembangunan memiliki 4 pendekatan. 1. Pembangunan berwawasan kependudukan, Population-Based Development. Pembangunan berbasis kependudukan berorientasi pada partisipasi penduduk dan peningkatan penduduk. Tujuannya menekankan laju pertumbuhan dan meningkatkan kualitas penduduk agar lebih sejahtera. Yang kedua, pembangunan berwawasan lingkungan, Environmental Based Development. Tujuannya untuk menjaga alam dan lingkungan menjadi penopang kehidupan agar dapat menjaga kelestarian alam. C. Pembangunan berkelanjutan yang memiliki tujuan 1. Menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Yang kedua, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. Dan yang ketiga, terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terdapat 3 komponen pembangunan berkelanjutan, seperti lingkungan, ekonomi, dan sosial. Adapun fondasi utama dalam pembangunan ialah kreativitas, warisan, pengetahuan, dan keragaman, yang biasa disebut dengan budaya. D. Pembangunan berpusat pada manusia. Tujuan utama dari pembangunan ini ialah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, dan memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB, tetapi juga dari indikator-indikator seperti pendidikan, kesehatan, kesetaraan, dan partisipasi masyarakat. Pembangunan ini dilakukan untuk menciptakan sumber kehidupan rumah tangga dan mengejar pembangunan nasional. Indikator pembangunan. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua pemerataan distribusi pendapatan, yang ketiga indeks pembangunan manusia, yang keempat pendapatan per kapita, yang kelima indeks kualitas hidup. Selanjutnya dampak indikator pembangunan. Yang pertama pembangunan muka bumi sebagai dampak pembangunan. Pembangunan merupakan perubahan fisik untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk. Yang kedua, pembangunan muka bumi sebagai dampak interaksi antar ruang. Hubungan interaksi yang saling berhubungan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Yang ketiga, pembangunan muka bumi sebagai dampak bencana. Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan permukaan bumi, baik yang terjadi karena alam atau ulah manusia. Jadi selanjutnya adalah dampak pembangunan wilayah terhadap perubahan ruang muka bumi. Dampak pembangunan wilayah dibagi menjadi 3, yaitu perubahan muka bumi sebagai dampak pembangunan, perubahan muka bumi sebagai dampak interaksi antar ruang, dan perubahan muka bumi sebagai dampak bencana. Perubahan muka bumi sebagai dampak pembangunan itu merupakan perubahan fisik untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk.
Ada berbagai jenis perubahan fisik alam yang harus diubah agar dapat berfungsi secara lebih optimal dalam memenuhi fungsinya. Sebagai contoh, pembangunan Bendungan Sutami di Malang, Jawa Timur. Pembangunan bendungan tersebut mengubah kenampakan Sungai Brantas menjadi bendungan. Jika semula bentuk muka bumi di wilayah tersebut berupa Sungai Brantas yang curam, kini kenampakan itu berubah menjadi bendungan dengan hamparan air yang luas dengan multifungsi, sebagai penyedia air untuk pertanian, energi listrik, bahkan pariwisata. Selanjutnya, perubahan muka bumi sebagai dampak interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah hubungan interaksi yang saling mempengaruhi antara suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Biasanya mereka berinteraksi untuk saling memenuhi kebutuhan hidup di wilayahnya. Sarana dan prasarana suatu daerah berpotensi meningkat karena adanya interaksi ruang, mulai dari transportasi, fasilitas umum, dan pusat perdagangan akan muncul dan terus berkembang. Jumlah penduduk yang berpergian untuk kegiatan bisnis atau sekedar berkunjung mengalami peningkatan secara drastis, bahkan seiring menimbulnya kemacetan. Selanjutnya, perubahan muka bumi sebagai dampak bencana. Permukaan bumi akan selalu mengalami perubahan seiring waktu. Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan permukaan bumi, baik terjadi secara alam atau ulah manusia. Faktor alam seperti fenomena pergerakan lempeng, gunung meletus, tsunami, gempa, curah hujan yang tinggi, longsor, dan lain-lain. Adapun faktor manusia, seperti adanya pembangunan yang tidak mempertimbangkan kondisi alam, pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan, dan lain-lain. Kedua faktor ini sangat berpengaruh terhadap perubahan muka bumi.